Selamat datang di video ini. Italia adalah sebuah negara yang terkenal dengan seni yang menakjubkan, budaya yang kaya, dan signifikansi sejarah. Sebagai bagian penting dari Uni Eropa dengan kota-kota yang ramai, Italia memiliki banyak landmark terkenal dan sektor pariwisata yang dinamis. Namun, di balik permukaan yang mempesona ini, Italia menghadapi krisis ekonomi yang berakar selama puluhan tahun. Italia, meskipun terlihat stabil dan makmur, bergulat dengan salah satu lanskap ekonomi paling menantang di Eropa modern. Tantangan-tantangan ini memiliki implikasi serius, tidak hanya bagi masa depan Italia tetapi juga bagi stabilitas seluruh zona euro dan, kemungkinan, ekonomi global. Untuk memahami situasi ini, kita perlu meneliti faktor sejarah dan ekonomi yang telah membawa negara ini ke titik sekarang. Ekonomi Italia telah berada dalam kondisi pertumbuhan yang lambat selama lebih dari 2 dekade, meskipun Italia adalah ekonomi terbesar ketiga di zona euro. Periode ini sering disebut sebagai dekade-dekade yang hilang, yang dimulai pada awal 2000-an ketika pertumbuhan ekonomi hampir terhenti. Sementara ekonomi negara-negara tetangga seperti Jerman dan Prancis berkembang pesat, pertumbuhan ekonomi Italia secara konsisten tertinggal, dengan rata-rata hanya 0,3% per tahun dari tahun 2001 hingga 2019. Alasan dibalik lambatnya pertumbuhan ekonomi Italia sangat kompleks. Salah satu faktor utama adalah rendahnya produktivitas. Produktivitas, yang mengukur efisiensi suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa, hampir stagnan di Italia selama bertahun-tahun. Industri-industri di Italia tertinggal dalam mengadopsi otomatisasi, teknologi digital, dan inovasi manufaktur canggih. Hal ini kontras dengan negara-negara maju lainnya, seperti Jerman dan Prancis, yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Masalah ini juga diperburuk oleh infrastruktur Italia yang sudah menua dan sektor-sektor tradisional yang masih mendominasi ekonomi. Banyak bisnis di Italia tidak memiliki teknologi dan inovasi yang cukup untuk bersaing di pasar global. Sementara itu, basis industri Jerman yang kuat dan transformasi digital Prancis telah memberikan keunggulan kompetitif bagi negara-negara tersebut. Namun, produktivitas bukanlah satu-satunya masalah. Tantangan yang lebih mendesak adalah tingginya tingkat utang Italia. Italia memiliki salah satu rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia, yang mencapai sekitar 150%. Ini berarti bahwa untuk setiap euro yang dihasilkan Italia, negara tersebut berutang 1,5 euro. Tingkat utang yang tinggi ini sangat membatasi fleksibilitas keuangan pemerintah untuk berinvestasi dalam bidang penting seperti infrastruktur. Krisis utang ini bukanlah masalah baru, akar permasalahan sudah ada sejak beberapa dekade lalu. Kebijakan pinjaman yang terus-menerus, pengeluaran besar untuk program sosial, dan kurangnya adaptasi terhadap perubahan kondisi global telah memperparah masalah ini. Ketergantungan Italia pada Bank Sentral Eropa, ECB, juga menjadi tantangan tersendiri. Selama bertahun-tahun, ECB telah mendukung Italia dengan membeli obligasi negara, yang secara efektif menjaga biaya pinjaman tetap rendah. Namun, ketergantungan ini menimbulkan risiko besar, terutama jika terjadi kenaikan suku bunga global, yang dapat membuat pembayaran utang semakin mahal dan memperburuk situasi keuangan Italia. Masalah ekonomi yang kompleks ini tidak hanya berdampak pada masyarakat Italia tetapi juga menimbulkan ancaman nyata bagi masa depan negara dan stabilitas zona euro. Untuk menghadapi krisis ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan modernisasi infrastruktur, peningkatan produktivitas, dan reformasi kebijakan ekonomi. Kewajiban utang Italia menghabiskan sebagian besar anggaran nasional setiap tahunnya. Miliaran euro digunakan untuk membayar bunga utang, sehingga menyisakan sedikit dana untuk investasi penting. Dengan meningkatnya suku bunga global, pembayaran utang ini menjadi semakin mahal. Setiap kenaikan persentase suku bunga merugikan pemerintah Italia miliaran euro, semakin membebani anggaran yang sudah kewalahan dan mengurangi kapasitasnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Masalah utang besar ini berkaitan erat dengan populasi Italia yang menua dengan cepat.
Italia memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di Eropa, dengan rata-rata wanita hanya memiliki 1,24 anak, jauh di bawah tingkat penggantian populasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi yang stabil. Akibatnya, demografi Italia menua dengan cepat, dengan hampir 25% populasi berusia di atas 65 tahun, menjadikannya salah satu populasi tertua di dunia. Populasi yang menua menciptakan serangkaian tantangan ekonomi yang unik. Sistem kesejahteraan sosial Italia menghadapi tekanan besar karena semakin sedikit generasi muda yang memasuki dunia kerja. Jumlah pembayar pajak menurun sementara jumlah pensiunan meningkat. Ketidakseimbangan ini membebani sumber daya publik karena lebih banyak dana harus dialokasikan untuk pensiun, perawatan kesehatan, dan perawatan lansia, sehingga menyisakan sedikit untuk investasi di bidang penting seperti pendidikan, inovasi, dan infrastruktur. Selain itu, populasi yang menua juga berdampak pada pasar tenaga kerja. Ketika pekerja yang lebih tua pensiun, pasar tenaga kerja menyusut, menciptakan kekurangan tenaga kerja terampil di berbagai sektor. Fenomena ini diperburuk oleh brain drain, di mana pekerja terampil dan terdidik di Italia meninggalkan negara tersebut untuk mencari peluang di luar negeri seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Talenta muda ini membawa keterampilan, ide, dan potensi inovasi yang sangat dibutuhkan Italia, sehingga melemahkan prospek ekonominya. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda. Italia memiliki salah satu tingkat pengangguran pemuda tertinggi di Eropa, dengan hampir 20% pemuda berusia 15-24 tahun tidak dapat menemukan pekerjaan. Di wilayah Italia Selatan, angka ini bahkan lebih tinggi. Kondisi ini menciptakan generasi muda yang kecewa, frustrasi, dan putus asa. Kurangnya kesempatan kerja berdampak besar pada masyarakat dan ekonomi Italia. Tanpa pekerjaan yang stabil, kaum muda cenderung menunda membangun keluarga, membeli rumah, atau berinvestasi untuk masa depan mereka, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran pemuda juga terkait erat dengan brain drain, karena anak muda yang berbakat dan terdidik memilih meninggalkan Italia. Kepergian mereka memperburuk kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor strategis seperti teknik, teknologi, dan keuangan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan modernisasi. Salah satu aspek unik dari kesulitan ekonomi Italia adalah keberadaan perusahaan zombie, bisnis yang secara teknis beroperasi tetapi hampir tidak menguntungkan. Perusahaan-perusahaan ini seringkali bertahan dengan subsidi atau pinjaman pemerintah, namun memberikan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Alih-alih mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, atau memperluas operasi, mereka tetap stagnan, mengonsumsi sumber daya yang dapat digunakan lebih baik di tempat lain. Keberadaan perusahaan zombie ini menyeret ekonomi Italia, menyerap dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang seharusnya dapat dialokasikan untuk bisnis yang lebih dinamis. Di banyak negara, perusahaan yang tidak efisien akan tutup, memungkinkan sumber daya dialokasikan kembali. Namun, di Italia, kebijakan pemerintah seringkali membuat perusahaan-perusahaan ini tetap bertahan, menciptakan lingkungan yang menoleransi dan bahkan mendorong inefisiensi. Kesenjangan ekonomi Italia Utara dan Selatan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Italia adalah kesenjangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan. Secara ekonomi, Italia hampir seperti dua negara yang berbeda. Italia Utara, dengan kota-kota seperti Milan, Turin, dan Bologna, sangat terindustrialisasi dan menyumbang sebagian besar PDB negara. Wilayah ini memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, upah yang lebih tinggi, dan ekosistem bisnis yang dinamis. Fokus pada industri seperti keuangan, mode, dan manufaktur telah memberikan stabilitas ekonomi yang kuat bagi wilayah ini. Sebaliknya, Italia Selatan, sering disebut Mezzogiorno, menghadapi tantangan ekonomi yang mengakar. Wilayah ini mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur terbatas, dan kurangnya investasi. Ekonomi di selatan sangat bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata, yang meskipun bernilai, tidak menawarkan stabilitas atau potensi pertumbuhan yang sama seperti industri di utara.
tingkat pengangguran jauh lebih tinggi, dan kesempatan ekonomi sangat terbatas. Kesenjangan ini menciptakan apa yang disebut sebagai ekonomi dua kecepatan. Kebijakan yang berjalan baik di utara seringkali gagal memenuhi kebutuhan unik di selatan, menciptakan hambatan besar bagi kohesi nasional dan kemajuan ekonomi. Hingga wilayah selatan dapat mengejar ketertinggalannya, Italia akan terus menghadapi tantangan dalam mengelola dua wilayah yang sangat berbeda dalam satu negara. Implikasi internasional dari krisis ekonomi Italia. Masalah ekonomi Italia bukan hanya isu internal. Sebagai salah satu negara pendiri Uni Eropa, kesehatan ekonomi Italia sangat penting bagi stabilitas zona euro. Jika krisis ekonomi Italia memburuk, dampaknya dapat meluas ke seluruh Eropa, mempengaruhi perdagangan, investasi, dan stabilitas euro. Bahkan, krisis di Italia berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih besar di dalam Uni Eropa, memaksa Bank Sentral Eropa, ECB, dan lembaga lainnya untuk turun tangan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Harapan untuk masa depan. Meski tantangan yang dihadapi Italia sangat besar, masih ada harapan untuk masa depan. Pemerintah Italia telah mulai melaksanakan reformasi yang bertujuan mengatasi masalah utang, meningkatkan lapangan kerja bagi kaum muda, menjembatani kesenjangan antara utara dan selatan. Dana pemulihan COVID-19 dari Uni Eropa memberikan miliaran euro untuk investasi di bidang infrastruktur, energi hijau, dan transformasi digital. Jika dikelola secara efektif, dana ini dapat menjadi katalis untuk memulai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memodernisasi sektor industri. Namun, reformasi sementara saja tidak cukup. Italia membutuhkan perubahan struktural yang mendalam, termasuk investasi dalam pendidikan dan inovasi. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan di mana kaum muda dapat berkembang dan bisnis dapat tumbuh. Modernisasi infrastruktur. Infrastruktur yang sudah tua harus diperbaiki untuk mendukung persaingan global. Kebijakan ramah keluarga. Untuk mengatasi krisis demografi, Italia dapat mengadopsi kebijakan dukungan keluarga seperti yang diterapkan di Prancis dan Jerman, yang berhasil mendorong pertumbuhan populasi. Langkah strategis menuju pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi krisis ekonomi, Italia perlu berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya pengeluaran yang didorong oleh utang. Beberapa langkah strategis meliputi dorong investasi dalam teknologi. Industri seperti mode, manufaktur otomotif, dan pariwisata memiliki potensi besar jika dimodernisasi. Atasi pengangguran pemuda. Reformasi pendidikan yang menyeluruh diperlukan untuk membekali kaum muda dengan keterampilan yang relevan di pasar kerja modern. Kurangi ketergantungan pada perusahaan zombie. Sumber daya yang dihabiskan untuk bisnis tidak produktif perlu dialihkan ke sektor yang lebih dinamis dan kompetitif. Dengan kebijakan yang tepat dan manajemen sumber daya yang efisien, Italia dapat memanfaatkan potensi ekonominya yang besar dan kembali ke jalur pertumbuhan. Transformasi ini membutuhkan keberanian untuk melampaui tradisi dan secara aktif merangkul modernisasi. Investasi untuk mengatasi kesenjangan utara dan selatan. Mengatasi kesenjangan antara utara dan selatan Italia membutuhkan investasi terarah di Italia Selatan. Langkah ini mencakup meningkatkan infrastruktur. Dengan memperbaiki jaringan transportasi dan konektivitas, wilayah selatan dapat mengurangi isolasi ekonominya. Menciptakan lapangan kerja. Investasi di sektor-sektor potensial dapat membuka peluang ekonomi bagi jutaan orang yang saat ini tidak memiliki akses terhadap pekerjaan stabil. Pengembangan pendidikan. Dengan membangun fasilitas pendidikan berkualitas, masyarakat di Italia Selatan dapat memperoleh keterampilan yang relevan untuk pasar kerja modern. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan potensi ekonomi Italia Selatan tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi Italia secara keseluruhan, menjadikannya negara yang lebih kuat dan kohesif. Mereformasi perusahaan zombie dan mendukung inovasi. Italia juga harus mempertimbangkan kembali pendekatannya terhadap perusahaan zombie, bisnis yang tidak produktif dan hanya bertahan dengan subsidi pemerintah.
Reformasi kebijakan diperlukan untuk menghapus perusahaan yang tidak efektif. Sumber daya yang terbuang pada bisnis-bisnis ini dapat dialihkan ke sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi. Mendukung bisnis inovatif. Dengan memberikan insentif pada startup teknologi, layanan digital, dan industri berpotensi tinggi lainnya, Italia dapat menciptakan momentum untuk mempercepat transisi ekonominya ke abad ke-21. Perjuangan ekonomi Italia sangat kompleks dan mendalam, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi. Dengan kombinasi reformasi kebijakan yang tepat, investasi pada pemuda dan teknologi, serta komitmen untuk menjembatani kesenjangan utara-selatan, Italia memiliki peluang besar untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Sebagai negara dengan sejarah yang membanggakan, modal manusia yang luar biasa, dan kekayaan budaya yang mendunia, Italia memiliki fondasi yang kuat untuk membangun masa depan. Namun, waktu untuk bertindak semakin menyempit. Jika Italia gagal mengambil langkah berani dalam waktu dekat, negara ini berisiko terjebak dalam siklus pertumbuhan lambat, utang tinggi, dan penurunan demografi. Sebaliknya, jika Italia berhasil memanfaatkan momentum ini, negara ini dapat membangun kembali posisinya sebagai pusat kekuatan ekonomi di Eropa. Dengan strategi yang tepat, Italia dapat menjamin masa depan cerah bagi generasi mendatang dan memperkuat perannya di kancah global. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.